By the way, kalau misalnya kita pelajari ya, kalau kita telusuri rata-rata almost atau hampir semua konten kreator itu benar-benar memulai dari nol, gimana mereka itu betul-betul memulai sebuah konten dengan apa adanya yang masih terbatas, kemudian yang berkaitan dengan alat-alat konten itu kayak semacam kamera atau HP. Jadi mereka itu rata-rata menggunakan alat apa adanya. Biasanya itu dimulai dengan HP yang paling penting adalah ada kamera depan, kemudian mikrofon yang biasa-biasa saja. Jadi ini adalah polanya ya kalau saya pelajari dan saya amati, karena ternyata nggak banyak konten kreator yang memulai dengan kamera atau alat-alat yang udah bagus, tapi mereka itu rata-rata memulai dengan alat yang apa adanya dulu. Yang paling penting adalah memulai dulu gimana caranya supaya bisa ngobrol dulu depan kamera, bisa bercakap-cakap dulu bercakap-cakap dulu di depan kamera, gimana cara storytelling yang baik dan benar. Ya itulah yang mereka lakukan. Jadi mereka itu hampir semua kalau kita pelajari konten-konten kreator itu yang memulai dengan keterbatasan, yang memulai dengan semuanya belajar otodidak, kemudian di tengah perjalanan seiring berjalannya waktu, kemudian mereka itu upgrade alat-alatnya setelah punya penghasilan. Kemudian kalau kita telusuri juga ya, mereka itu ngontennya itu bukan waktu yang sebentar ya. Jadi memulai konten kemudian sampai menghasilkan uang dari konten itu bukan perjalanan yang sebentar. Ada yang bertahun-tahun, ada yang 5 tahun. Bahkan Ishan Sharma sendiri dia bilang bahwa setelah 5 tahun konten baru kemudian mendapatkan penghasilan dari konten. Nah, ini adalah salah satu hal yang kalau menurut saya salah satu inspirasi buat kita ini sebagai seorang pemula, gimana supaya memulai konten itu tujuannya ya udah nikmatin aja dulu, enjoy aja dulu, kira-kira apa yang mau disampaikan, ceritakan apa yang sekiranya ada di kepala kita, ide-ide apa sih yang mau diceritakan. Jadi mungkin ini berkaitan dengan ide konten, karena biasanya hal yang paling sulit itu adalah gimana menentukan niche, gimana menentukan materi apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau dibahas. Nah, kalau menurut saya sendiri sih yang paling penting adalah apa yang mau kita sampaikan dulu aja. Apa yang mau kita ceritakan, atau misalnya apa yang ada di kepala nih, ya udah ceritakan dulu aja, bikin dalam bentuk sebuah skrip, kemudian di syuting konten. Jadi jangan terlalu mikirin wah gue mesti perfect nih, gue mesti ngebahas tentang sesuatu hal yang spesifik dulu, kecuali kalau misalnya memang udah tahu nih kira-kira mau ngebahas tentang, misalnya kita punya skill Photoshop kah, atau editing video pakai tools tertentu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu, nah itu udah bagus banget. Tapi ketika misalnya kita masih bingung nih apa yang mau dilakukan, ya udah bahas random dulu aja, nanti seiring berjalannya waktu baru kemudian menentukan spesifik mau ngebahas tentang apa sih. Nah, itu adalah menurut saya pribadi. Nah, kita balik lagi ke topik pertama. Hampir semua konten-konten kreator itu nggak ada yang kayak langsung menghasilkan atau langsung cuan dari konten itu dalam waktu setahun, 2 tahun, atau beberapa bulan. Rata-rata mereka itu ya bertahun-tahun baru kemudian bisa mendapatkan penghasilan dari konten. Jadi sesuatu hal yang mesti ditekuni, mesti dijalanin terus, mesti dilatih terus. Kemudian Ishan Sharma juga mengatakan bahwa ketika kita konten itu ya nggak ada yang peduli. Bahkan ketika kita bikin video nih, kemudian videonya itu kurang menarik, otomatis orang itu nggak akan peduli. Apa yang lo bikin, orang nggak akan peduli. Jadi ya udah, ketika misalnya kita udah punya ide nih, ya udah langsung dieksekusi aja, karena ya pasti orang-orang itu nggak terlalu peduli dengan apa yang kita sampaikan. Kalau untuk pertama kali ya, nanti mungkin ada momen-momen tertentu tuh baru kemudian orang peduli apa yang kita sampaikan. Misalnya ada salah satu video atau konten kita yang mungkin viral atau membuat orang tertarik. Nah, baru kemudian tuh banyak biasanya yang
mulai peduli dengan video-video yang kita buat, apa yang kita sampaikan. Nah, itulah yang menurut saya dari beberapa, kalau misalnya saya telusuri beberapa pengalaman para YouTubers, mereka itu memang semuanya itu semuanya itu merintis dari nol, memulai alat dengan apa adanya, kamera apa adanya, mikrofon apa adanya, kemudian editing video apa adanya. Karena biasanya kita tuh nggak langsung bisa hire atau misalnya sewa orang atau mungkin freelancer yang editing videonya itu bagus. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mulai itu ya keterbatasan dana segala macem. Kemudian satu lagi nih, rata-rata tuh banyak YouTuber yang melakukan bikin video itu sampingan. Jadi tetap ada pekerjaan utamanya, kayak misalnya sebagai karyawan, baru kemudian itu mereka merintis video atau bikin YouTube paralel. Nah, setelah itu ya untuk penghasilan ya tentunya butuh waktu yang lama ya guys, untuk sebuah konten itu bisa menghasilkan. Oke, semoga video ini bermanfaat.